Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin untuk mempresentasikan dari kelompok 7 dengan judul Misi Kemas dengan nama-nama anggota. Yang pertama Doni Ramadan, kemudian Andre Praditya, kemudian Gilang Dina, kemudian Novan Alfarizi, kemudian saya sendiri Adi Imran, kemudian Khairul Amri, kemudian Rofli Afrilio, kemudian Alfariji, kemudian Goin Arbi, dan yang terakhir Vicky Ramadansyah. Dalam presentasi kali ini kita mengambil judul yaitu Misi ke Mars. Sebelum kita memulai ke materi, kita harus mengetahui beberapa materi yang harus kita ketahui tentang Mars. Yang pertama, Mars. Apa itu Mars? Mars adalah suatu planet yang terletak terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi, yaitu Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah. Kenapa? Karena planet ini tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Nah, hal ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet tersebut. Mars adalah planet berbatuan dan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan bumi. Di Mars sendiri, Olympus Mons, gunung terdiri dari tata surya dan Pales Marineris. Lembah terbesar di tata surya. Selain itu, di belahan utara terdapat cengkungan bereliasi yang meliputi 40% permukaan Mars. Jadi untuk Mars sendiri adalah merupakan salah satu planet yang ada di muka bumi ini. Kemudian untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Piki. Siap, terima kasih. Izin Pak, izin melanjutkan dari presentasi dari saudara saya, Adi Imran Rosadi Abdul Hakim. Baiklah, pendahuluan untuk kehidupan di planet Mars. Saya akan menjelaskan dari presentasi ini. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan planet Venus. Nah, planet Mars ternyata lebih efisien adanya tanda-tanda kehidupan dibandingkan planet Venus. Namun begitu, keadaan tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah dengan komposisi udara dan sebagian besarnya adalah karbon dioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi planet merah ini sampai penghujung abad ke-20 belum menemukan jejak kehidupan di sana, meskipun yang amat sederhana. Planet ini memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi matahari. Planet ini juga berotasi, skala rotasinya sekitar 225,62 jam. Untuk slide selanjutnya, membahas tentang kehidupan di planet Mars. Berdasarkan pemahaman kelayak hunian planet, planet-planet yang mempunyai air di permukaan merupakan planet yang layak huni. Untuk mencapai hal tersebut, orbit suatu planet harus berada di dalam zona layak huni di tata surya. Zona tersebut terbentang poros semi mayor Mars. Selama perihelion Mars masuk ke wilayah ini, namun atmosfer tipisnya mencegah air bertahan
untuk waktu yang lama. Bekas aliran air pada masa lalu menunjukkan potensi keterhunian Mars. Beberapa bukti terbaru munculnya gagasan bahwa air di permukaan Mars akan terlalu berasam dan bergaram sehingga sulit mendukung kehidupan. Jadi kehidupan di Mars itu airnya di sana tuh ada beberapa penelitian bahwasannya airnya itu sangat memiliki rasa berasam, bergaram sehingga sulit untuk adanya kehidupan manusia yang dikatakan sebagai layak huni. Dan untuk slide selanjutnya, kehidupan di planet Mars, kurangnya magnetosfer dan tipisnya atmosfer Mars merupakan tantangan. Di permukaan planet ini tidak banyak terjadi pemindahan panas, penyekatan terhadap angin surya rendah, sementara tekanan atmosfer Mars tidak cukup untuk mempertahankan air dalam bentuk cair. Planet ini juga hampir atau bahkan sepenuhnya mati secara geologis, berakhirnya kegiatan vulkanik menyebabkan berhentinya perdaur ulangan bahan kimia dan mineral antar permukaan dengan bagian dalam planet. Untuk slide selanjutnya akan disambung dan disampaikan kepada saudara Golin Arbi Fanani, dipersilahkan. Izin Pak, izin melanjutkan presentasi. Kehidupan di planet Mars. Bukti menunjukkan bahwa planet Mars ini dahulu lebih layak huni daripada sekarang. Namun masih belum diketahui apakah organisme hidup pernah ada atau tidak. Wahana Viking pada pertengahan tahun 1970-an membawa percobaan yang dirancang untuk menemukan mikroorganisme di tanah Mars. Percobaan tersebut membuahkan hasil yang positif, termasuk peningkatan sementara CO2 pada saat pemaparan dengan air dan nutrien. Tanda-tanda kehidupan masih dipertentangkan oleh beberapa ilmuwan. Ilmuwan NASA atau Gilbert Levin menegaskan bahwa Viking telah menemukan kehidupan. Analisis ulang data dari Viking telah menunjukkan bahwa percobaan Viking tidak cukup mutakhir untuk menemukan kehidupan. Percobaan tersebut bahkan bisa membunuh kehidupan. Untuk slide selanjutnya akan disambung oleh rekan yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Percobaan yang dilakukan oleh wahana Phoenix menunjukkan bahwa tanah Mars punya pH yang sangat basa, serta mengandung maksimum sodium, potasium, dan klorida. Nutrien tanah bisa mendukung kehidupan, namun kehidupan masih harus dilindungi dari sinar ultraviolet. Di laboratorium Johnson Space Center, bentuk-bentuk yang luar biasa telah ditemukan di meteorit Mars ALH 84001. Beberapa ilmuwan mengusulkan bahwa bentuk geometrik tersebut mungkin merupakan mikrob Mars yang telah terfosilasi sebelum meteorit itu terlempar ke angkasa akibat tuburan meteor 15 juta tahun yang lalu. Asal-usul anorganik bentuk-bentuk tersebut juga telah diusulkan. Metana dan formaldehida yang baru saja ditemukan oleh pengorbit Mars diklaim sebagai tanda-tanda kehidupan, karena senyawa kimia tersebut akan segera hilang di atmosfer Mars. Ada kemungkinan bahwa senyawa tersebut dihasilkan oleh aktivitas vulkanis dan geologis seperti serpentinisasi. Ciri fisik planet Mars. Mars memiliki jari-jari sekitar setengah dari jari-jari bumi. Planet ini kurang padat bila dibandingkan dengan bumi, dan hanya mempunyai sekitar 15% volume dan 11% massa bumi. Luas permukaannya lebih kecil dari jumlah wilayah kering di bumi. Mars lebih besar daripada Merkurius, tetapi Merkurius lebih padat. Akibatnya kedua planet mempunyai tarikan gravitasi yang hampir mirip di permukaan, dan tarikan Mars lebih kuat sekitar kurang dari 1%. Ukuran, massa, dan gravitasi permukaan Mars berada di antara bumi dan bulan, atau diameter bulan hanya setengah dari Mars, sementara bumi 2 kalinya. Bumi 9 kali lebih besar dari Mars dan bulan 1/9.
Kenampakan permukaan Mars yang merah jingga diakibatkan oleh keberadaan besi oksida yang lebih dikenal dengan nama hematit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin Pak, izin melanjutkan. Untuk slide selanjutnya ini ciri fisik planet Mars. Ciri fisik planet Mars berdasarkan pengamatan orbit dan pemeriksaan terhadap kumpulan meteor Mars. Permukaan Mars terdiri dari basalt. Saat ini Mars tidak mempunyai medan magnet global. Namun hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian kerak planet termagnetisasi dan medan magnet global pernah ada pada masa lalu. Salah satu teori yang diumumkan pada tahun 1999 dan diperiksa ulang pada Oktober 2005 dengan bantuan Mars Global Survivor menunjukkan bahwa 4 miliar tahun yang lalu di mana Mars berhenti berfungsi dan mengakibatkan medan magnet menghilang. Adapun ada pula teori bahwa asteroid yang sangat besar pernah menghantam Mars dan mematikan medan magnetnya. Slide selanjutnya, yakni rotasi planet Mars. Rata-rata jarak Mars dari matahari diperkirakan sekitar 230 juta kilometer atau 1,5 SA. Dan periode orbitnya 687 hari dari bumi. Hari matahari atau Sol di Mars itu sekitar 24 jam, 39 menit, dan 35,244 detik. Tahun Mars sama dengan 1,8809 tahun bumi, atau 1 tahun, 320 hari, dan 18,2 jam. Kemiringan sumbu Mars itu sekitar 25,19 derajat yang mirip dengan kemiringan sumbu bumi. Akibatnya musim di Mars mirip dengan bumi meskipun lamanya 2 kali lipat karena tahunnya lebih lama. Orbit Mars berfungsi eksentrik, magnitudo tampaknya dapat beragam antara -30, hingga -4. Kecerahannya minimumnya tercatat sebesar +1,6. Mars biasanya tampak kuning, jingga, atau kemerahan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin Pak, izin melanjutkan. Rotasi planet Mars dan planet lainnya. Merkurius, skala revolusinya 88 hari, skala rotasinya 59 hari. Venus, skala revolusinya 225 hari, skala rotasinya 243 hari. Bumi, skala revolusinya 365 hari, skala rotasinya 24 jam. Mars, skala revolusinya 687 hari, skala rotasinya 24,6 jam. Jupiter, skala revolusinya 11,86 tahun, skala rotasinya 10 jam. Saturnus, skala revolusinya 29,5 tahun, skala rotasinya 10,7 jam.
Uranus skala revolusinya 84 tahun, skala rotasinya 17 jam. Neptunus skala revolusinya 165 tahun, skala rotasinya 161 jam. Lanjut. Misi sebelumnya ke planet Mars. Mars pertama kali dikitari pada 14 sampai 15 Juli tahun 1965 oleh Wahana Mariner 4. Pada 14 November 1971, Mariner 9 menjadi pesawat angkasa pertama yang mengorbit planet lain. Objek pertama yang berhasil mendarat di permukaan Mars adalah dua wahana Soviet, Mars 2 pada 27 November dan Mars 3 pada 2 Desember 1971. Namun keduanya kehilangan komunikasi setelah mendarat. Pada tahun 1975, NASA meluncurkan program Viking yang terdiri dari dua pengorbit, dan masing-masing punya pendarat. Kedua pendarat berhasil mencapai permukaan pada tahun 1976. Viking 1 tetap beroperasi selama 6 tahun, sementara Viking 2 selama 3 tahun. Pendarat Viking mengirimkan citra Mars yang berwarna, dan pengorbit memetakan permukaan dengan sangat baik, hingga gambarnya masih digunakan hingga sekarang. Slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Izin Pak, izin melanjutkan slide selanjutnya. Itu misi sebelum ke planet Mars. Yang pertama yaitu misi Global Surveyor, berhasil mencapai orbit Mars pada tahun 1997. Wahana pendarat Phoenix tiba di wilayah kutub utara Mars pada 25 Mei 2008. Lengan robotiknya digunakan untuk menggali tanah Mars dan keberadaan es air telah dipastikan pada 20 Juni. Misi ditutup pada 10 November pada tahun 2008 setelah kehilangan kontak dengan Phobos 1 dalam perjalanan ke Mars, yang dimana NASA mengirim wahana Soviet Phobos 1 dan 2. Slide selanjutnya. Misi saat ini yaitu menuju planet Mars. Pada Januari 2004, dua wahana penjelajah NASA yaitu Spirit atau MERA dan Opportunity MERB mendarat di permukaan Mars. Keduanya telah mencapai atau melebihi tujuan misi mereka. Salah satu penemuan ilmiah yang paling penting adalah bukti keberadaan air pada masa lalu. Di tempat mendarat keduanya wahana tersebut, badai debu dan angin telah membersihkan panel surya kedua wahana, sehingga lama hidup mereka bertambah. Slide selanjutnya. Misi saat ini yaitu menuju planet Mars. Pada tahun 2006, pesawat angkasa Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA tiba di orbit Mars untuk melakukan penelitian. Pengorbit memetakan daratan dan cuaca Mars dengan tujuan untuk menemukan tempat pendaratan yang layak bagi misi pendarat berikutnya. MRO berhasil mencitrakan longsor di kutub utara Mars pada 3 Maret 2008. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gilang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide selanjutnya akan saya bacakan.
Apakah suara saya terdengar? Ya, Dengar. Oke, selanjutnya untuk misi saat ini menuju planet Mars pada tahun 2009. Pesawat angkasa Dawn terbang melewati Mars untuk mendapatkan bantuan gravitasi dalam perjalanannya menuju 4 pesta dan 1 CERS. Pada tahun 2011, misi gabungan Rusia dan Cina, yaitu Phobos-Ground, meluncurkan dengan tujuan mengambil contoh di Phobos. Namun, misi ini gagal karena pembakaran roketnya mengalami kegagalan, sehingga Phobos-Ground terdampar di orbit rendah bumi. Selanjutnya, misi menuju Mars didukung oleh Elon Musk. Elon Musk mengatakan dirinya berencana membangun kota di Mars pada 2050. Hal ini ia sampaikan melalui akun Twitternya. Ia menambahkan bahwa dirinya berharap mampu mengirim 1 juta orang untuk menghuni kota tersebut. Demi mewujudkan ambisi ini, Musk telah meminta SpaceX untuk membangun 1.000 Starship untuk membawa manusia dan persediaan hidup yang dibutuhkan untuk tinggal di planet Mars. Pembuatan 1.000 Starship sendiri membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Selanjutnya, izin Bapak, izin untuk melanjutkan. Misi menuju Mars didukung oleh Elon Musk. Siapapun dapat pergi ke Mars jika mereka mau. Kami menyiapkan pinjaman bagi mereka yang tidak memiliki uang, tulis Musk dalam Twitternya. Jika Starship buatan SpaceX realisasi, roket tersebut akan menjadi roket terkuat yang pernah dibuat, di mana dalam setiap peluncurannya dapat membawa beban lebih dari 100 ton dan 100 orang dalam sekali peluncurannya. Dengan kata lain, 1.000 Starship dapat mengangkut 100 megaton barang ke planet Mars. Megaton per tahun untuk mengorbit sendiri diperlukan agar kehidupan menjadi multiplanet. Hingga saat ini, Max belum merinci apa saja yang perlu dibawa ke planet merah. Namun ia berkata butuh banyak pasokan makanan, air, bahan bangunan, peralatan, dan sistem pendukung kehidupan berteknologi maju. Lalu selanjutnya, selain itu, mengintip lebih dulu bagaimana kondisi planet Mars melalui mesin pengembara atau rover milik NASA bernama Curiosity yang telah berkelana selama 7 tahun di planet merah Mars. Curiosity pertama kali mendarat di Mars pada 6 Agustus tahun 2012. Robot pengembara bertenaga nuklir ini rencananya hanya akan menjalani misi selama 2 tahun. Tapi karena tugasnya berjalan dengan baik, sehingga misi tersebut diberikan perpanjangan waktu hingga tidak terbatas pada Desember 2012. Curiosity menarik minat banyak orang tentang penelitian planet merahnya, dengan temuan-temuan yang kemudian dipublikasi di akun resmi Curiosity atau dibuka pada Juli pada tahun 2008. Misi menuju Mars didukung oleh Elon Musk. Sejauh ini, Curiosity telah berpetualang sejauh 21 km atau 13 mil. Melintasi kawah Gale, ia juga pernah mendaki setinggi 368 meter dari dasar Gunung Sharp. Dalam perjalanan itu, Curiosity melihat berbagai pemandangan yang belum pernah dilihat manusia, menghirup angin Mars, menginjak tanah merah, dan mengirim pulang data yang berguna bagi ilmuwan di bumi. Berikut temuan Curiosity tentang planet Mars. Grammage. Elon Musk, manusia ke Mars 5 tahun lagi. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.